Baik, sekarang kita akan membicarakan tentang osilasi ya, atau ayunan. Nah, andaikan kita memiliki sistem yang dia terdiri dari satu pegas. Pegas ini dia pasti akan punya massa, terus kemudian punya panjang ini, dia panjangnya adalah sebesar X begitu. Pegas ini bisa kita renggangkan. Ya, pegas ini bisa kita renggangkan. Nah, katakanlah setelah direnggangkan seperti ini, dia menjadi semakin panjang. Nah, katakanlah sekarang renggangannya itu adalah sepanjang X, ya. Bedakan X di sini dengan ini ya. Ini X0, terus kemudian ini X. Nah, dia direnggangkan sejauh X. Maka kita akan menyaksikan bahwa pegas ini dia akan berusaha untuk kembali, ya. Dia akan berusaha untuk kembali ke bentuk semula. Dikembalikan oleh siapa? Dia akan dikembalikan oleh sebuah gaya F yang kemudian kita sebut sebagai gaya pemulih. Gaya pemulih atau restoring force. Atau restoring force ini. Nah, gaya pemulih ini kita lihat bahwa semakin jauh atau semakin besar nilai X ini, maka gaya pemulihnya dia nanti akan juga semakin besar. Kalau X-nya itu semakin kecil, maka F-nya ini juga akan semakin kecil. Fenomena ini kemudian dirumuskan oleh Hooke, oleh seorang ilmuwan yang bernama Hooke. Nah, dia merumuskan bahwa gaya pemulih ini sebanding dengan X, sebanding dengan regangannya itu, atau sebanding dengan perubahan panjangnya tadi itu. Nah, secara matematis, maka gaya pemulih sebanding dengan X ini kemudian bisa dituliskan bahwa F pemulih, ya, F pemulih ini sama dengan minus K kali X ini. K ini disebut sebagai tetapan atau konstanta. Terus kemudian tanda minus ini menunjukkan arah. Arahnya kenapa minus? Berarti arahnya berlawanan. Berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan X-nya itu. Berlawanan dengan arah X-nya itu. Jadi kalau X-nya itu, arah X-nya itu ke kanan, maka F-nya arahnya ke kiri. Jadi kita mendapatkan bahwa gaya pemulih sama dengan minus Kx ini. Ini yang kemudian nanti disebut sebagai hukum Hooke itu, bahwa F sama dengan minus Kx ini. Nah, kita tahu bahwa semua persoalan mekanika atau semua fenomena-fenomena mekanis itu sejatinya dia bisa diselesaikan dengan hukum kedua Newton, ya. Maka demikian juga dengan fenomena hukum Hooke ini atau fenomena pegas ini. Dari hukum kedua Newton kita tahu bahwa hukum kedua Newton bahwa F ini sama dengan M kali A. M kali A ini bisa ditulis ulang dalam persamaan diferensial sebagai M dikalikan dengan turunan kedua dari X terhadap T. Sehingga dari hukum kedua Newton dan hukum Hooke ini bisa kita satukan bersama menjadi satu persamaan, yaitu F ini sama dengan M dikalikan dengan M turunan kedua dari X terhadap T. Nah, ini sama dengan hukum Hooke tadi, minus Kx ini. Apa yang kita dapatkan dari persamaan ini bisa kita kurangkan dengan kita tambahkan, semua ruas kita tambahkan dengan Kx. Jadi kita akan mendapatkan M turunan kedua dari X terhadap T ini ditambah dengan Kx ini sama dengan 0. Kalau kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan M, maka kita akan mendapatkan turunan kedua dari X terhadap T ini dibagi dengan M, maka M-nya lenyap, ditambah dengan K per M dikalikan dengan X, ini sama dengan 0.
persamaan ini bisa kita tulis ulang sebagai X double dot itu ditambah dengan K per M dikalikan dengan X ini sama dengan 0. Agar lebih ringkas, kita bisa menuliskannya sebagai X double dot ditambah dengan omega kuadrat dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan bahwa variabel K per M ini sama dengan variabel omega kuadrat itu. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa omega kuadrat itu sama dengan K per M. Atau omega ini sama dengan akar K per M. Omega ini yang kemudian disebut sebagai frekuensi sudut itu. Jadi kita mendapatkan bahwa pegas yang kita regangkan itu, maka pegas itu kemudian akan berayun ke kanan dan ke kiri terus seperti itu hingga akhirnya nanti dia mencapai keadaan yang tenang kembali atau mencapai keadaan semula. Nah, ayunan ke kanan dan ke kiri ini yang dilakukan oleh pegas itu bisa kita tuliskan dalam persamaan matematika sebagai turunan kedua dari posisinya X ditambah dengan frekuensi sudut kuadrat dikalikan dengan posisinya sama dengan 0. Jadi persamaan osilasi itu bisa kita tulis dalam notasi diferensial ini, ya. Diferensial orde kedua atau diferensial tingkat 2. Lalu bagaimana solusi dari persamaan diferensial orde kedua ini? Kita ingat, ya, kita lihat baik-baik persamaan tersebut, bahwa persamaan itu menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah fungsi yang turunan keduanya ditambahkan dengan fungsi itu sendiri itu sama dengan 0. Jadi sebuah fungsi yang ditambahkan dengan turunan kedua dari fungsi itu sama dengan 0. Fungsi apakah itu? Jadi satu fungsi ditambah dengan turunan keduanya nanti sama dengan 0. Ini menunjukkan kepada kita bahwa turunan kedua dari fungsi itu harus merupakan negatif dari fungsi itu, ya, harus merupakan negatif dari fungsi itu. Nah, fungsi apakah itu, gitu? Kita bisa mengingat kembali, ya, bahwa sebuah fungsi yang diturunkan terus kemudian diturunkan lagi, diturunkan sampai 2 kali dan dia sama dengan negatifnya, artinya turunannya itu adalah sama dengan fungsi itu. Jadi secara matematis turunannya adalah kembali ke fungsi tersebut. Fungsi yang sifatnya demikian itu setidaknya kita mendapati ada 2 fungsi. Fungsi apakah itu? Yang pertama adalah fungsi trigonometri. Yang kedua adalah fungsi eksponensial. Nah, kita bisa mencoba 2 fungsi tersebut, yaitu fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial itu untuk menerka atau mencari solusi, mencari penyelesaian dari persamaan umum ayunan atau osilasi ini, ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini. Jadi kita coba, ya, fungsi trigonometri. Pertama kita coba dulu fungsi trigonometri. Kita andaikan bahwa fungsi itu adalah fx dengan a itu adalah tetapan kosinus omega t, ya. Ini kosinus omega t. Maka turunan pertamanya ini adalah minus a sinus omega t. Kita turunkan lagi, kita akan mendapatkan turunan dari sinus itu adalah kosinus omega t, maka omega kosinus omega t, sehingga kita mendapatkan minus a. Ini ada omeganya, ya. Minus a omega sinus omega t kita turunkan menjadi a omega kalikan omega kosinus omega t. Ini bisa kita tulis sebagai minus a omega kuadrat
kosinus omega T. Apakah ada fungsi yang lain? Ya, ada. Misalkan fungsi itu adalah fungsi sinus. Fx sama dengan A sinus omega T. Kita turunkan pertama. Turunkan satu kali. Kita akan mendapatkan A kalikan omega. Turunan dari sinus adalah kosinus. Terus kemudian kita turunkan yang kedua, kita akan mendapatkan turunan dari kosinus adalah minus sinus, minus A omega kalikan omega sinus omega T. Kalau kita tulis menjadi minus A omega kuadrat sinus omega T. Nah, dua persamaan ini bisa kita tulis ya. Dua persamaan ini bisa kita tulis. Ini sebagai minus A omega kuadrat Fx. Fx-nya ini A kosinus omega T. Di sini adalah A kosinus omega T, maka di sini ada A kosinus omega T. Ya, jadi kita dapatkan minus omega kuadrat Fx. Ya, ini dihapus. Ya. Minus omega kuadrat Fx. Demikian juga yang di sini kita akan mendapatkan minus omega kuadrat Fx gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba bahwa Fx ditambah dengan turunan keduanya ini sama dengan ya kita dapatkan ini Fx ditambah dengan minus omega kuadrat Fx. Jadi kita dapatkan nilai fungsinya semacam ini. Demikian juga untuk yang di sini ya, yang untuk Fx sama dengan A sinus omega T. Kalau kita kembalikan ke persamaan ini, Fx ditambah dengan F aksen double aksen X, ini akan sama dengan ini Fx minus omega kuadrat Fx itu. Nah, sekarang kita terapkan ke persamaan yang di sini ini ya. Kita terapkan ke persamaan ini. Kita akan mendapatkan bahwa kira-kira persamaan ini nanti memenuhi persamaan itu enggak yang di sini ini ya. Apakah akan memenuhi persamaan yang di sini ya. Nah, jika X seperti itu, jadi kita akan mendapatkan bahwa double aksen itu X. Jadi jika X itu sama dengan A kosinus omega T, maka X double dot itu kita akan mendapatkan minus omega kuadrat X gitu ya, minus omega kuadrat X. Nah, kalau kita kembalikan ke situ, maka kita akan mendapatkan bahwa X double dot ditambah dengan omega kuadrat X sama dengan 0, maka ini minus omega kuadrat X ditambah dengan omega kuadrat X ini sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan bahwa persamaan ini ya, X sama dengan A sinus omega T ini bisa memenuhi hukum atau bisa memenuhi persamaan diferensial untuk osilasi itu. Maka demikian juga untuk yang X itu sama dengan A sinus omega T. Kita akan mendapatkan X double dotnya itu minus omega kuadrat X ya. Minus omega kuadrat X. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi itu X itu bisa A kosinus ya. Jadi X itu bisa A kosinus omega T, bisa A sinus omega T. Nah, ini semuanya
apakah kosinus atau sinus itu akan bergantung kepada keadaannya, ya. Akan bergantung kepada keadaan awalnya itu. Apakah kosinus omega t atau sinus omega t itu. Karena itulah terus kemudian untuk memudahkan atau untuk mengakomodasi semuanya, semua keadaan, maka kemudian disimpulkan bahwa X itu adalah A kosinus omega T ditambah dengan B sinus omega T. Dengan nilai A, B ini adalah tetapan, ya. Terus kemudian omega ini sama dengan akar K per M ini. Jadi kita mendapatkan bahwa X itu sama dengan A kosinus omega T plus B sinus omega T. Nah, sekarang kita akan mencoba fungsi eksponensial, ya. Sekarang kita akan mencoba fungsi eksponensial itu. Kita coba fungsi eksponensialnya itu, ya. Fx ini A E pangkat omega T, ya. Maka kita dapatkan bahwa turunan pertamanya ini adalah A omega E pangkat omega T. Kita turunkan lagi, sekali lagi kita akan mendapatkan A omega dikalikan omega sehingga omega kuadrat E pangkat omega T, ya. Kita bisa menuliskan bahwa ini A omega kuadrat E pangkat omega T, fungsi fx itu adalah A kali E pangkat omega T, sehingga kita dapatkan omega kuadrat dikalikan dengan fx, ya. Jadi turunan kedua dari fx atau f double aksen x sama dengan omega kuadrat dari dikalikan dengan fx. Bagaimana kalau kemudian kita melibatkan di dalam fungsi eksponensial itu bilangan imajiner atau bilangan i. Kita coba, ya, bahwa fx ini sama dengan A E pangkat I omega T. Kita dapatkan turunan pertamanya A I omega E pangkat I omega T. Kita turunkan sekali lagi, kita akan mendapatkan A I omega E pangkat I omega T, ya. Maka kita dapatkan A I kuadrat kalikan omega kuadrat E pangkat I omega T. Kita dapatkan I kuadrat itu adalah minus 1, berarti minus A omega kuadrat kalikan E pangkat I omega T. Nah, kita kembalikan, kita lihat lagi bahwa A kalikan E pangkat I omega T. Jadi suku ini adalah fx, sehingga bisa kita tulis ini minus omega kuadrat dikalikan fx. Jadi turunan keduanya sama dengan minus omega kuadrat fx. Kita coba lagi jika eksponensialnya adalah pangkatnya adalah minus, ya. Jadi fx ini sama dengan A E pangkat minus I omega T, ya. Kita akan turunkan sekali, kita akan mendapatkan minus I A omega dikalikan E pangkat I omega T. Lalu kita turunkan sekali lagi, kita akan mendapatkan ini minus, ya, minus I dikalikan dengan minus I, terus kemudian kalikan A omega kalikan omega pangkat kalikan E pangkat minus omega T. Kita akan mendapatkan minus I kalikan minus I itu sama dengan I, ya, I kuadrat. Jadi kita dapatkan I kuadrat A omega kuadrat terus E pangkat minus I omega
T. I kuadrat itu adalah minus 1. Jadi kita dapatkan minus A omega kuadrat E pangkat minus I omega T. Nah, kalau kita lihat kembali fx-nya itu, ini ada A E pangkat minus I omega T itu sama dengan fx. Jadi kita dapatkan minus omega kuadrat fx. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa fungsi-fungsi ini juga merupakan solusi, ya. Fungsi-fungsi ini juga merupakan atau bisa merupakan solusi dari persamaan umum diferensial untuk ayunan tadi. Sehingga kita bisa menuliskan, ya, persamaan umumnya. Jadi X itu sama dengan A E pangkat I omega T ditambah B E pangkat minus I omega T. Dengan A, B ini merupakan nilai sebuah tetapan. Ingat bahwa semua nilai tetapan selalu didapatkan dari pengamatan, dari eksperimen atau dari keadaan lapangan, ya. Jadi kita mendapatkan persamaan ini. Ini kalau kita menggunakan fungsi eksponensial, ya. Jadi dari sini kita mendapatkan solusi umum dari persamaan atau fenomena osilasi itu. Kita bisa menggunakan persamaan eksponensial yang semacam ini, atau kita juga bisa menggunakan persamaan trigonometri itu. Jadi kita mendapatkan, ya, bahwa untuk osilasi tadi kita dapatkan fenomena bahwa persamaan diferensial tingkat 2 atau turunan keduanya ditambahkan dengan satu tetapan kalikan fungsinya akan sama dengan 0, dengan solusinya adalah persamaan trigonometri atau menggunakan persamaan eksponensial tadi, ya. Jadi kalau kita tulis ulang, ya. Jadi kalau kita tulis ulang bahwa kita akan punya persamaan seperti ini, ya. Yang ini solusinya itu bisa dalam bentuk X itu sama dengan A cosinus omega T ditambah dengan B sinus omega T, atau X itu sama dengan A E pangkat I omega T ditambah dengan B E pangkat minus I omega T ini.